ya bebas lah, namanya juga anak presiden. Apa sih yang tidak bisa untuk Gibran menjadi wali kota Solo, meskipun dari PDIP sudah ada calonnya, bisa juga dibatalkan. Anak presiden mau menjadi cawapres, peraturannya tidak memungkinkan, peraturannya nggak diganti. Hebat, anak presiden. Kita bisa apa? Rambu-rambu etika, moral, hukum diintervensi, ada konflik of interest, itu diabaikan. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Bawaslu memutuskan Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden nomor urut 2, dianggap tidak melakukan pelanggaran kampanye. Ini disampaikan oleh Bawaslu khususnya terkait dengan bagi-bagi susu yang dilakukan Gibran di Car Free Day Jakarta beberapa waktu yang lalu. Saya tidak kaget kalau Gibran lolos dari sanksi Bawaslu. Saya tidak yakin Gibran akan tersentuh oleh Bawaslu. Memang berani Bawaslu menyentuh Gibran Rakabuming Raka, anak presiden? Saya nggak yakin. Banyak hal yang dilakukan Gibran. Padahal kalau kita bicara tentang peraturan gubernur DKI Jakarta, bahwa di Car Free Day tidak boleh untuk kegiatan politik. Dan Gibran meskipun tidak membawa alat peraga kampanye, karena dia sudah resmi menjadi calon wakil presiden, membagi-bagikan susu, itu sudah pasti ada aroma kampanye. Kampanye tidak hanya melulu dengan menampilkan alat peraga kampanye atau di mimbar kampanye atau dengan orasi. Ini Gibran mungkin tidak memaknai hal ini, dan ya bebas lah, namanya juga anak presiden. Apa sih yang tidak bisa untuk Gibran menjadi wali kota Solo, meskipun dari PDIP sudah ada calonnya, bisa juga dibatalkan. Anak presiden mau menjadi cawapres, peraturannya tidak memungkinkan, peraturannya nggak diganti. Hebat, anak presiden. Kita bisa apa? Rambu-rambu etika, moral, hukum diintervensi, ada konflik of interest, itu diabaikan karena Gibran. Gibran menolak untuk debat di televisi, ya bebas anak presiden. Di IKN kemarin Gibran ditanya oleh salah satu pemuda di sana terkait dengan motivasi bagaimana supaya pemuda lokal tidak menjadi tamu di tanah sendiri. Gibran tidak menjawab. Ditanya A, jawabannya B. Bahkan kemudian dia menjawab tanpa mic. Ini strategi. Strategi supaya omongannya Gibran tidak terbaca oleh publik. Ini strategi. Dan itu bebas. Bebas saja untuk Gibran. Sekali lagi, apa sih yang tidak boleh untuk Gibran? Ada pos polisi di Jawa Timur, di atasnya dipasang baliho Gibran dan Prabowo, Bawaslu bebas saja, nggak apa-apa. Yang masang vendor mungkin dianggap nggak tahu. Apa Pak polisinya nggak tahu? Apa ini tidak melanggar netralitas Polri dalam pemilu tahun 2024? Secetek itukah pandangan Bawaslu, pandangan Polri? Saya bingung. Jujur sebagai rakyat bingung. Ini sudah jadi viral di mana-mana. Tapi apa sih yang tidak bisa untuk Gibran? Semuanya bebas dilakukan oleh Gibran. Menjawab apapun bebas. Masih menjadi wali kota Solo.
Gibran Rakabuming Raka kembali lolos dari sanksi Bawaslu terkait bagi-bagi susu di CFD Jakarta. Keputusan Bawaslu ini bukan sesuatu yang mengagetkan. Ya bebaslah, namanya juga anak presiden. Apa sih yang tidak bisa untuk Gibran menjadi wali kota Solo meskipun dari PDIP? Sudah ada calonnya, bisa juga. Dia anak presiden, mau menjadi cawapres, peraturannya tidak memungkinkan, peraturannya tinggal diganti. Hebat kan? Anak presiden, kita bisa apa? Rambu-rambu etika moral hukum diintervensi. Ada konflik of interest, itu diabaikan karena Gibran. Kemudian ada peraturan baru supaya tidak kehilangan kekuatannya sebagai wali kota. Ada peraturan presiden bahwa kepala daerah yang mencalonkan diri jadi anggota DPR maupun presiden tidak perlu mengundurkan diri, hanya perlu cuti sesaat saja. Padahal peraturan sebelumnya tidak seperti itu. Demi siapa? Persepsi publik demi Gibran. Ini nggak salah. Karena satu-satunya calon presiden, calon wakil presiden yang masih menjabat kepala daerah, ya Gibran Rakabuming Raka. Siapa lagi? Akhirnya kalau persepsi publik bahwa peraturan itu untuk menyelamatkan Gibran, ya tidak salah. Apa sih yang tidak boleh untuk Gibran? Bebas. Bawaslu kehilangan tajinya seperti macan ompong, bebas. Bagi-bagi kue, bagi-bagi susunya pun ternyata kandungan gulanya tinggi yang tidak cocok untuk balita, bebas. Ahli gizi sudah protes, hilang, tertelan angin lalu. Semuanya bebas untuk Gibran. Salah ngomong asam folat menjadi asam sulfat sehingga Gibran mendapatkan gelar Gibran Samsul atau asam sulfat, ya hilang begitu saja. Ini sesuatu yang menarik. Bahkan yang terakhir, ada politisi Partai Demokrat, Andi Arief, mengatakan tidak perlulah debat cawapres. Cawapres kan ban serep. Nah, ini kaitannya kemana? Siapa Andi Arief? Andi Arief adalah politisi Partai Demokrat. Kemana koalisi Partai Demokrat mendukung Prabowo dan Gibran? Gibran lagi. Jadi otak-atik gatuk ini ya akan terjadi terus karena rakyat disuguhi dengan pertunjukan-pertunjukan yang berbau dengan keanehan-keanehan. Semuanya demi Gibran. Gibran bebas melakukan apa saja. Namanya juga anak presiden. Bebas. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.